A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah kita tadi sudah membahas tentang bagaimana cara membuat mutu baja tulangan dan mutu beton. Jadi ini tabnya kita pilih OK karena kita sudah selesai. Nah, jadi gini. Terkadang ketika kita menggunakan etaps itu bisa entax program sendiri atau error sendiri atau bisa keluar sendiri gitu. Jadi dia bisa exit otomatis. Untuk menghindar itu, filenya kita simpan dulu. Kita pilih di sini Ctrl S atau icon save. Selanjutnya kita buat di sini folder. Untuk kalian wajib membuat sebuah folder dalam pembelajaran. Jadi khusus untuk file etaps itu satu file analisis itu satu folder. Kenapa? Karena etaps memberikan banyak file data output. Supaya nggak berserakan, kita gabungkan menjadi satu folder saja. Kita buat folder. Namanya itu belajar etaps bareng tukang sipil. Nah, ini dia foldernya ya. Kita buka dulu ya. Filenya kita buat di sini analisis struktur gedung 4 lantai. Oke, kita save. Nah, jadi kalau misalnya filenya hilang atau keluar sendiri, dia selalu tersimpan. Jadi kita udah aman nih. Lanjut. Kita masuk kepada subbab 17.4. Judulnya itu adalah mengatur dimensi baja tulangan sesuai SNI 2052 tahun 2017. Kita buka SNI-nya. Ya, ini dia SNI-nya. Jadi kita masuk kepada tabel diameter tulangan untuk ulir atau sirip. Jadi nilai S ini adalah nilai yang menandakan baja tulangan sirip atau ulir. Bagaimana cara kita mengaturnya? Untuk pertanyaan pertama kita baca dulu, ada berapa jumlah diameter tulangan ulir? Kita jawab nih. Jadi jumlahnya itu ada 15 dimensi. 1 sampai dengan 15. Mulai dari diameter sirip 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 36, 40, 50, 54, dan 57. Tuh. Kemudian inilah adalah ukuran diameternya. Itu sama ya, kalau misal 25, 25, 22, 22. Lanjut di sini luas penampang mulai daripada 28 mm persegi sampai dengan 2552 mm persegi. Lanjut. Cara mengatur dimensi itu dimensi tulangan ya. Lebih tepatnya caranya pilih define, pilih section properties, pilih reinforcing bar size. Kita ulangi. Define, section properties, reinforcing bar size. Sudah? Ini dia. Jadi diameter tulangan sebenarnya sudah ada di etaps. Jadi kita tinggal cek aja apakah benar atau tidak. Kita mulai daripada diameter 6. Diameter 6 luasnya itu adalah 28 mm. Karena di sini adalah cm dan menggunakan satu desimal, maka yang terbaca di sini adalah 0,3 cm persegi. Namun sebenarnya 0,2 di sini 0,28 sebenarnya. Cuman karena satu desimal jadi 0,3. Kemudian kita masuk acak nih ya. Diameter S22 dengan luasan 380 mm persegi. 22. Nah, ini dia. Sama ya. Dan terakhir diameter 50. Kita cek diameter 50. Ini dia.
19.964 mm persegi, dan di sini 19,6 cm persegi. Nah, itu sudah benar. Jadi sudah oke. Jadi untuk tulangan di sini sudah sesuai dengan SNI 252 tahun 2017. Oke kan? Kita kembali ke tulisannya. Lanjut. Kemudian kita lanjut kepada subbab 17.5 tentang bagaimana cara membuat dimensi elemen. Untuk gedung yang ingin kita buat ini, karena sistem strukturnya itu adalah sistem rangka pemikul momen khusus atau disingkat dengan SRPMK, yang menerapkan sistem struktur terdiri daripada kolom, balok, dan plat. Kita ulangi, sistem strukturnya itu terdiri daripada kolom, balok, dan plat. Maka dimensi yang kita buat berupa balok, kolom, dan plat. Kita masuk kepada pertanyaan pertama tentang bagaimana cara membuat dimensi balok. Pertama, berapa ukuran balok yang ingin dibuat? Nah, ini penting nih. Sekarang kita buka database-nya. Untuk kalian yang belum punya database, silahkan kalian buat. Jadi kita buka ya. Jadi ini adalah data perencanaan dimensi balok mulai dari denah, ukurannya yang tadi ya sama kayak gedungnya, itu panjangnya 5 meter. Jadi di sini ada panjang balok yang 5 meter dan 4 meter. Namun pada analisis kita pakai yang 5 meter aja karena 5 meter lebih besar. Analisis dimensi balok itu mengikuti SNI 2847 tahun 2013, pasal 9.5, T3, T2, dan T2, tabel 9 tentang tebal minimum balok non pertegang. Jadi kita menggunakan rumus tinggi balok itu adalah 1/16 kali L bentang dan lebar balok 2/3 kali H. Sehingga hasil daripada ini untuk dimensi balok per lantai arah X itu dimensi lebarnya adalah 300 dan 400. Sekarang kita lihat untuk dimensi lantai 2, 3, 4 dan atap kita gunain di sini pada tahap perencanaan awal kita samakan. Kemudian untuk arah Y-nya juga kita samain. Tuh, jadi kita nggak perlu repot-repot membuat beberapa dimensi elemen. Itu dia. Sekarang kita lanjut. Sudah dapat ya, udah tahu ya. Sekarang pertanyaan kedua. Standar apa yang digunakan dalam menentukan dimensi balok? Nah, sudah ada jawaban tadi. Standar yang digunakan adalah SNI 2847 tahun 2013. Kemudian berapa mutu beton yang digunakan untuk balok? Sama, tadi kita pakai 25 MPa. Langsung aja ya kita buat di sini. Cara membuat dimensi balok itu pilih define, pilih section properties, pilih frame section. Kita ulangi. Define, section properties, frame section. Kemudian kita pilih di sini add new property. Nah, ini nih. Kita ingin membuat balok beton bertulang, berarti dia berbentuk persegi. Maka kita pilih konkret rektangular. Ini dia. Selanjutnya, ini namanya kita kasih di sini B.L.2 30 kali 40. Nah, perlu diketahui, kita kasih nama ini. Keterangan kesepakatan notasi penamaan elemen. Jadi ini untuk mempermudah kalian mempelajari, kita bahas dulu notasinya. Notasi B menandakan elemen adalah balok. Jadi huruf B itu menandakan balok. Kemudian L menandakan lantai dan angka atau angka 2 di sini menandakan lokasi lantai yang diinjau. Jadi kalau misalnya tulisannya BL2 berarti balok lantai 2 dengan ukuran 30 kali 40 cm. Selanjutnya, jika ada tulisan BLA menandakan balok lantai atap, bukan balok anak. Oke? Kemudian di sini saya salah, ini bukan A besar tapi A kecil. Ini dia. Jadi kalau misalnya balok anak kayak mana? BLA untuk BLA 1 contohnya. Notasinya BL A kecil
titik 1 menandakan balok anak pada lantai 1. Tuh. Kalau B1 aja notasinya menandakan balok 1 atau balok induk. Kalau BA aja berarti balok anak. Oke, jadi ini notasi. Kemudian kita lihat mutu beton yang kita gunain adalah mutu beton 25 MPa yang sudah kita bahas tadi. Kemudian warna baloknya kita gunain warna orange. Sudah. Sectionnya benar. Kemudian di sini untuk tinggi balok karena ukurannya adalah 30 kali 40 cm, maka tinggi balok di sini adalah 400 mm. Sedangkan lebarnya adalah 300 mm. Oke, kita ulangi. Deep ini adalah tinggi balok, width ini adalah lebar balok. Selanjutnya, kita atur tulangan untuk balok. Nah, ini dia tuh settingannya. Etap nanya, dimensi ini disetting untuk apa? Untuk desain apa? Kita pilih sini balok. Oke, kalau kolom ini settingan kolom, karena kita balok, kita pilih balok. Selanjutnya, mutu tulangan utama atau longitudinal bars, yaitu sesuai dengan SNI 2847 tahun 2013, mutu tulangan kita gunain adalah BJTS 420A. Kemudian untuk mutu tulangan daripada tulangan bagel, ring atau tulangan geser, di sini kita menggunakan BJTS 280. Selanjutnya, berapakah nilai daripada selimut beton? Untuk nilai selimut beton yang kita gunain ini sebesar 50 mm untuk bagian atas dan bagian bawah. Pertanyaannya, dari manakah nilai 50 mm ini atau tebal selimut ini? Kita buka ini SNI 2847 tahun 2013. Pasal 7.7.1. Enter. Ini dia. Ini dia. Benar. Jadi untuk selimut beton di SNI 2847 tahun 2013 itu disebut dengan pelindung beton untuk tulangan. Itu dia. Jadi sebabnya itu adalah pelindung beton untuk tulangan. Lanjut. Spek yang saya gunain 50 ini berdasarkan beton dia beton yang berhubungan dengan tanah atau cuaca. Karena beton lantai 2 terkena cuaca dengan diameter batang utama, tulang utama, saya rencanain 16, maka selimut yang saya gunain adalah 45, maka selimut yang kita gunain adalah 40 mm. Namun karena untuk antisipasi daripada cuaca atau hal lainnya, maka saya tingkatkan 10 mm sehingga nilai tebal selimut akhir adalah 50 mm. Jadi tadi 40 ditambah 10. Tuh. 40 persyaratan, 10 adalah antisipasi daripada hal yang tak terduga. Itu dia. Beres? Kemudian ini settingan daripada luas tulangan untuk daripada beton ductile. Untuk beton bertulang ductile ini adalah settingan untuk tahapan pushover. Jadi ini tidak kita isi dikarenakan kita masih pada tahap perencanaan. Sekarang kita pilih OK. Selanjutnya kita akan mengatur tentang properti modifier. Ini dia. Ini sebenarnya ingin saya jelaskan di akhir. Jadi nanti pada tahapan ini kita tidak bahas karena ini biar barengan dengan balok, kolom, dan plat. Kemudian kita pilih OK. Ya, inilah balok lantai 2 ukuran 30 kali 40. Sekarang kita punya balok lantai 2 yang belum ada lantai 3, 4, dan atap. Caranya itu kita copy aja biar cepat. Kita klik balok lantai 2, kita pilih add copy.
Kemudian di sini kita tulis BL B titik L titik 30 kali 40. Ini abu-abu, sudah. Ukurannya sama, untuk tulangannya juga sama. Kita pilih OK. Kemudian add copy lagi. Balok lantai 4 30 kali 30 kali 40. Kemudian kita pilih warna biru, bolehlah. Oke. Kita add copy lagi. Balok lantai atap 30 kali 40. Warna hijau. Ya. Sekarang kita oke. Nah, inilah cara dari membuat dimensi balok beton bertulang di etaps. Kita kembali kepada bukunya. Ya. Berarti kita sudah selesai berarti kita sudah selesai membahas tentang subbab 17.5.1 tentang bagaimana cara membuat dimensi balok beton bertulang. Untuk pembahasan cara membuat dimensi kolom, kita bahas terpisah agar videonya tidak terlalu panjang. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini, silakan komentar di bawah. Atau bisa kalian chat lewat Gmail dengan alamat tukangsipil01@gmail.com. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.